Motor baru. Ipana dengan matanya mengantuk terpaksa harus turun untuk makan siang bersama. Dengan manja, Ipana meminta untuk disuapi oleh Fajira karena matanya masih terasa sangat berat. Bahkan, ia tidak menghiraukan kehadiran Brian yang berada tak jauh darinya. Pria bule itu menatapnya dengan gemas. Wajah bantal Ipana terlihat begitu cantik dan natural. Ia tersenyum sendiri sambil memakan makanannya. Sementara Nela menatap kagum ke arah Brian yang begitu memesona di matanya. Berbeda dengan Naren yang memandang Brian sinis karena berhasil mencuri perhatian adik kembarnya. "Lah, makan dulu, air liurmu menetes kemana-mana," ucap Naren berhasil mengalihkan pandangan semua orang. "Plak, ih nggak ada ya, Nain kenapa sih?" ucap Nela kesal dengan wajah yang merona dan memukul bahu saudara kembarnya. "Cih, apa aku kurang tampan untuk kamu pandang lah?" tanya Naren menatap Brian dengan sinis. "Sudah, makan dulu," ucap Irfan sambil menggeleng melihat kelakuan cucu-cucunya. Mereka makan dengan tenang tanpa ada yang bersuara. Nela yang selalu curi-curi pandang ke arah Brian membuat Naren semakin kesal. Ia menyuapi Nela dan memutar kepala gadis kecil itu agar menghadap ke arahnya. Nela mendelik kesal melihat betapa posesifnya Naren. Namun ia hanya mengikuti keinginan kembarannya itu agar tidak kembali ditegur. Sementara Brian tersenyum kecil melihat tingkah menggemaskan Nela. Namun ia sudah tidak tahan lagi melihat tingkah Ipana yang begitu manja kepada ibundanya. "Sudah bunda, dede kenyang," keluh Ipana. Bukan kenyang tetapi matanya teramat mengantuk saat ini. Ia memilih untuk menyembunyikan wajahnya di balik lengan Fajira sambil memeluk bidadari cantik itu. "Ya sudah, naiklah dulu ke atas," ucap Fajira mengelus kepala Ipana dengan lembut. Dede ke kamar dulu semuanya," ucap Ipana dan berjalan sempoyongan menuju kamarnya. Mereka kembali menghabiskan makanan yang sudah dihidangkan hingga tandas tanpa sisa tersisa. "Sepertinya Ipana akan bangun sore nak Brian," ucap Fajira menemani Brian yang tengah bermain catur bersama Fajri. "Nggak apa-apa nyonya," ucap Brian tersenyum manis. "Panggil bunda saja ya," ucap Fajira tersenyum. Fajri melotot, namun ia sangat paham bagaimana sifat Fajira ketika bertemu dengan teman-temannya dan Ivana. "Iya bunda, apa bunda masih bekerja di rumah sakit?" tanya Brian sambil bermain. "Tidak, semuanya sudah bunda serahkan kepada sepupu ayahnya Ivana. Jadi bunda fokus di rumah saja sambil merawat ayah," ucap Fajira. "Sama juga seperti Mumi dulu, waktu Dedi sakit," ucap Brian tersenyum. Mereka mengobrol hingga sore menjelang. Ipana bangun dengan wajah kusutnya yang masih terlihat cantik. Ia melihat waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Lama juga aku tidur," ucap Ipana sambil menggeliat. Ia melihat ponselnya sudah cukup banyak mendapatkan notifikasi. Matanya menuju kepada salah satu pesan yang begitu banyak masuk dari satu kontak. Siapa lagi kalau bukan Mr. Tono? "From Mr. Tono. Morning cantik, udah bangun? Ntar siang makan di resto yuk. Aku menemukan resep dan menu baru. Apa kamu mau mencobanya, calon pacar?" "Nah, apa kamu masih tidur? Atau kamu sedang jalan dengan laki-laki bule itu? Jawab dong, baby." "Nah, cantiknya Tonyo, balas dong." "Tuhan, kenapa bidadariku tidak membalas pesan dan mengangkat panggilanku?" Dan masih banyak lagi pesan yang dikirim oleh Tono dengan jam yang berbeda. Total ada 100 pesan yang dikirim sedari pagi tadi, termasuk emoticon dan stiker menangis. "To Mr. Tono, aku baru bangun, sebentar lagi akan ke sana," balas Ipana. Ia tersenyum melihat tingkah Tono yang begitu lucu dan bisa membuatnya tertawa. Ia segera bergegas dan bersiap-siap untuk pergi ke salah satu cabang resto Tono yang berada tak jauh dari rumahnya. Ipana terdiam sebentar. Ia mengingat jika Brian ada di rumah ketika makan siang tadi. Sayup-sayup, ia mendengar gelak tawa yang ada di dekat kolam berenang yang berada di dekat kamarnya. Matanya membola ketika melihat Brian tengah asik bermain catur dan tertawa dengan ibundanya. Apa itu triknya untuk mendapatkan hati bunda? Sepertinya ini akan menyulitkanku untuk pergi ke restoran Tono," ucap Ipana lesu. "Apa aku terlalu acuh kepada dia? Bukankah kemarin aku memberi dia kesempatan untuk memperbaiki tingkah lakunya? Tapi cintaku sudah terbalaskan, apalagi yang aku harapkan dari dia? Cinta ini memang bisa membuat orang gila," ucap Ipana kesal.
Hati dan pikirannya tengah berperang untuk menentukan sikap kepada Brian. Pada akhirnya ia hanya terdiam sambil mengamati dirinya di depan cermin. Brian dan Tono, ditambah lagi Kak Jiat yang mulai menyukaiku. Aku bisa gila kalau ada yang lain, ucap Ipana frustasi. Gini amat jadi orang cantik. Keluh Ipana menuju ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Ia memilih untuk menggunakan pakaian yang lebih pantas karena ada orang lain selain keluarganya di rumah. Ketika membuka pintu, ia dikejutkan oleh ART yang hendak memanggilnya. Ada apa, Mbak? Tanya Ipana mengernyit. Maaf Nona, motor Nona sudah datang, ucap Mbak itu. Benarkah? Ya sudah, saya akan ke bawah, tolong buatkan saya susu hangat ya Mbak, ucap Ipana berbinar. Baik Nona, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu, ucap Mbak itu pamit. Iya silahkan, ucap Ipana. Ia kembali masuk ke dalam kamarnya dan mengambil helm limited edition sama dengan helm yang digunakan oleh para pembalap MotoGP. Ia segera berjalan dengan cepat menuruni anak tangga satu persatu dan menuju keluar rumah. Kemana dek? Tanya Fajira. Mau lihat motor dede udah sampai bunda, ucap Ipana tersenyum tanpa mengetikkan langkahnya. Hati-hati nanti jatuh, ucap Fajira tersenyum sambil menggeleng. Ia ikut melihat keluar motor seperti apa yang dibeli oleh anaknya. Begitu juga dengan Fajri dan Brian yang ikut penasaran. Wah, ucap Ipana berbinar. Motor yang berjenis Triumph Rocket 3 ini memiliki kapasitas 2500 cc. Ipana sudah memodifikasi beberapa bagian agar terlihat semakin keren. Ia menaiki motor itu dengan wajah yang tersenyum senang. Apa sudah bisa dihidupkan, Pak? Tanya Ipana. Sudah Nona, silakan, ucap pengantar motor itu. Ipana mulai menghidupkan kontak motor dan menyalakan mesinnya. Brum brum brum. Bunyi motor nan gagah itu membuat Ipana semakin terpesona. Knalpotnya menghasilkan suara khas namun tidak memekakkan telinga. Wah, Nana keren, ucap Nela yang baru saja keluar dengan wajah yang berbinar. Mau ikut sama Nana? Tanya Ipana mengajak keponakannya dan membuat mereka berbinar senang. Mau? Teriak Naren dan Nela. Gak boleh. Tugas Fajri melotot. Boleh ya Dedi, Lala mau naik itu juga, ucap Nela memeluk kaki Fajri diikuti oleh Naren. Itu bahaya sayang, ucap Fajri tegas. Hiks, Lala mau naik itu Dedi, ucap Nela mulai mendrama. Naren juga mau Dedi, ucap Naren bergelantungan di kaki Fajri. Astaga, ucap Fajri frustasi sambil menatap Ipana dengan tajam. Sepertinya lain kali saja kita pergi ya guys, ucap Ipana takut sambil menggaruk tengkuknya. Gak mau? Wah, maunya sekarang, rengek Naren dan Nela bersamaan. Oma, boleh ya kita naik itu sama Nana, ucap Nela mengeluarkan jurus andalannya yaitu wajah imut dan mata yang berkaca-kaca. Ayo kita masuk ke dalam atau gak boleh tidur sama Momi lagi, ucap Fajri tegas. Hiks, wah gak mau Momi. Mereka menangis sambil mengadu ke arah Sapira yang baru saja datang. Kenapa nangis sayang? Tanya Sapira mengernyit. Kami mau naik itu sama Nana Momi tapi Dedi gak boleh katanya bahaya, ucap Naren. Memang bahaya, kalian kan masih kecil nanti jatuh gimana, ucap Safira. Di kamar ada helm untuk mereka kak, celutuk Ipana membuat Fajri semakin melotot. Nah itu ada Momi, pasti Nana sudah hebat bawa motornya atau nanti diikat pakai kain boleh ya Momi, ucap Nela memohon. Sapira menatap Fajri dengan serius. Ia melihat Fajri menggeleng menandakan tidak setuju. Dedi kalau sama Momi perginya boleh ya, ucap Sapira tersenyum manis. Fajri melotot mendengar permintaan istrinya. Sementara Fajira hanya menggeleng dan tertawa melihat tingkah Sapira yang juga menginginkan untuk naik motor baru itu. Ya sudah, yuk siap-siap, ucap Ipana senang dan kembali mematikan motor itu. Yeay, teriak Naren dan Nela senang. Mereka segera pergi ke kamar masing-masing untuk bersiap menaiki motor baru itu. Sementara Fajri hanya bisa pasrah melihat kelakuan adik, istri, dan anak-anaknya. Sudah, dulu kita juga sering naik motor kan? Ucap Fajira terkekeh. Tapi ini motornya beda bunda, abang takut kalau mereka kenapa-napa. Bonceng 4 lagi, keluh Fajri. Kamu bisa ngikutin mereka dari belakang sayang,
Dah, sana siap-siap lagi, ucap Fajira. Bunda, saya pamit dulu karena ada pekerjaan yang harus saya diselesaikan, ucap Brian. Ia merasa kehadirannya tidak lagi dihiraukan karena wanita pujaannya akan pergi keluar, begitu juga dengan Fajri. Ya sudah, hati-hati ya di jalan, ucap Fajira tersenyum. Brian segera menaiki mobilnya dan meninggalkan rumah itu, sementara Fajira kembali ke dalam untuk melihat kondisi suaminya yang masih terlelap.